Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Mari kita lanjutkan anak-anak belajar biologi. Kita sampai pada sirkulasi atau peredaran darah. Baik, kita akan memulai dan tentunya anak sudah membaca materi tentang peredaran darah. Kita akan jelaskan yang berkaitan dengan sirkulasi. Oke. Kita akan mulai di pokok bahasan ini. Kita akan membahas tentang sirkulasi pada manusia. Kemudian ada sistem sirkulasi pada vertebrata. Nanti kita contohkan beberapa hewan dan sebagian sirkulasi pada invertebrata. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan lanjutkan bahwa sistem sirkulasi ini kita lihat ada dua sistem, ada sistem peredaran darah dan ada sistem limfatik. Ya. Oleh sebab itu kita akan mulai pada sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mensuplai O2 dan juga untuk pertukaran membawa gas CO2 keluar melalui paru-paru, kemudian pengeluaran atau sekresi zat-zat yang sudah hasil metabolisme yang harus disekresikan misalnya pada ginjal untuk menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur koordinasi tubuh kita. Sedangkan pada sistem limfatik akan mengalirkan cairan interstitial, yaitu cairan-cairan dari jaringan, mentransport lemak dari makanan dan memfasilitasi reaksi kekebalan tubuh. Berikutnya, bahwa sistem sirkulasi pada manusia, kita akan pahami dulu bahwa sistem sirkulasi ini ada peredaran darahnya adalah tertutup karena di manusia sudah memiliki pembuluh darah. Nanti kita pelajari ada arteri dan vena. Sedangkan sistem peredaran darahnya adalah ganda karena sekali beredar nanti 2 kali masuk pada jantung. Nanti kita akan lihat sistematikanya. Anak-anak, kita lihat pada darah, komponen darah, bahwa komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kalau lewat sentrifuge diputar, nanti darah selnya akan mengendap, ini bagian darah. Sedangkan ini plasma darah ya sekitar 55% ya pada plasma darah, sedangkan 45% ini sel darahnya. Kita lihat pada bagian darah ya meliputi plasma darah ini dan sel-sel darah. Sedangkan sel darah meliputi sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan trombosit, yaitu keping darah untuk pembekuan darah. Sedangkan leukosit ada dua bentuk dilihat intinya, ada yang berbutir granulosit dan ada yang utuh intinya tidak berbutir. Yang berbutir ada 3 macam, ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan yang tidak bergranula ada 2, monosit dan limfosit. Nah, limfosit inilah yang untuk sistem kekebalan, ada B limfosit yang untuk membuat antibodi, sedangkan T limfosit ini bukan membuat antibodi tapi untuk mengenal antigen, sehingga sangat membantu kerja dari sel B atau B limfosit ini. Berikutnya anak-anak eritrosit, sel darah merah ya bentuknya bikonkav ya, cembung di dua belah permukaannya, kemudian berfungsi ini untuk mengikat oksigen. Sedangkan leukosit ini sel darah putih, tadi ada 2 macam, ini yang bergranula, intinya ada 3, neutrofil ya. Bisa kita lihat di sini berbentuk ada 3 butiran ya, granulanya neutrofil. Ini ada 2 butiran utama yang besar, ini adalah basofil, dan ini ada 2 yang besar ya.
ini eosinofil. Sedangkan yang monosit ada 2 macam, ini monosit, ya, kemudian ini limfosit. Ada 2 limfosit, ada B limfosit dan T limfosit. Ya, ini yang bergranula, tadi monosit dan limfosit. Kita lanjutkan pada trombosit keping darah. Nah, jika terjadi luka anak-anak, ya, maka kita akan mengadakan sistem pembekuan darah. Nah, bagaimana sistem pembekuan darah itu? Kita lihat bahwa jika terluka, maka trombosit pecah, ya, pada orang yang tidak hemofili, artinya normal, dia akan mengeluarkan zat anti hemofili sehingga nanti mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini sangat berguna untuk mengubah protrombin, ya, menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca. Sedangkan trombin akan sangat berguna untuk mengubah calon-calon benang penutup luka fibrinogen menjadi fibrin. Nah, setelah terbentuk fibrin inilah pendarahan akan berhenti karena luka sudah ditutup oleh benang-benang darah ini. Berikutnya adalah golongan darah, ya, bahwa golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah seseorang ini dilihat dari sistem ABO, ya, sebetulnya 0 di sini. A itu golongan darah seseorang A memiliki agglutinogen A dan agglutininnya beta. Jadi ini mengandung antibodinya A, kemudian ini adalah mengandung ini antigennya, antigennya A, antibodinya beta. Sedangkan yang B adalah antigennya adalah B, antibodinya alfa. Sedangkan pada yang AB, anak-anak bisa melihat ini punya agglutinogen A dan B. Jadi golongan darah ini didasarkan pada ada tidaknya agglutinogen. Sedangkan yang 0 O ini tidak punya. Ya, jadi membacanya golongan darah dilihat dari agglutinogennya. Kalau dilihat uji serumnya dengan serum anti A, B dan AB, anak-anak bisa dilihat, coba perbedaannya apa yang bisa anak-anak lihat. Ya, tentunya anak bisa melihat terjadinya agglutinasi, penggumpalan. Jika diberi serum A kok yang menggumpal A dan B-nya tidak menggumpal, ini untuk kontrol, karena ini juga AB, maka ada A-nya, ini ikut menggumpal. Jadi yang penting sebetulnya ketika A menggumpal, B tidak menggumpal, maka ini A golongannya. Sedangkan yang B kebalikannya, ya, kalau diberikan antigen A, ini tidak menggumpal. Ketika antigen B menggumpal, maka ini adalah golongan darah B. Sedangkan AB ini menggumpal kedua-duanya, baik A maupun B, maka ini golongan darahnya AB. Jadi ini untuk kontrol, ya. Sedangkan yang O jelas ini 0, tidak punya antigen, ya, tadi. Maka di sini tidak ada yang menggumpal baik antigen A maupun antigen B, ya. Ini cara mengatasi golongan darah. Tentunya anak-anak bisa praktek, ya, untuk penggolongan darah ini. Nah, berikutnya anak-anak alat peredaran darah meliputi jantung. Nah, penting untuk bisa melihat bagian-bagian jantung anak-anak. Jantung kita manusia ada 4 ruang, 2 atrium, atrium kiri, kemudian atrium kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, antara atrium kiri dan bilik kiri ada sekat, ya. Ini bikuspidalis, dan ada sekat antara bilik kanan dan serambi kanan dan bilik kanan juga diberikan sekat supaya darah tidak kembali lagi. Nah, bagaimana sistem peredaran darahnya? Nanti dalam darah dari atrium kiri masuk ke bilik kiri, dan bilik kiri akan dipompa keluar melalui aorta.
ya. Sedangkan dari atrium kanan menuju ventrikel kanan dikeluarkan menuju paru-paru. Ya, nanti akan kita lihat peredaran darahnya. Nah, di dalam peredaran darah dikenal dengan adanya dengan tekanan darah ada sistol dan diastol. Ketika orang ditensi, ya, ada istilah sistol dan diastol. Apa yang terjadi sistol? Anak-anak bisa melihat ketika paru-paru berkontraksi, atrium, darah dari atrium kiri ke bilik kiri dipompa keluar dengan tekanan tinggi. Nah, ini kalau diukur pada sistol ini pada orang normal sekitar 120 mm Hg. Nah, sedangkan setelah keluar darah, maka darah akan relaksasi. Karena relaksasi, maka darah akan masuk melalui serambi kanan menuju ventrikel kanan. Nah, tekanan ini tekanan rendah, maksimal rendah. Ini yang dinamakan diastol. Diastol pada bagian ini ya biasanya 80 mm Hg yang normal. Jadi kalau ada orang diukur tercatat 120/80, maksudnya 120 adalah sistol dan 80 adalah diastol. Ya, kalau diukur adalah misalnya 160/90, maka sistolnya adalah 160, diastolnya 90, dan itu sudah termasuk hipertensi. Ya, orang yang tekanan darahnya sudah lebih dari 160. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Pembuluh darah kita kenal dengan dua macam sebetulnya yang penting, arteri dan vena. Arteri disebut juga nadi, darah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena pembuluh darah yang kembali ke jantung. Kemudian nadi ini ya akan bercabang-cabang menjadi rambut-rambut kecil, saluran kecil namanya kapiler. Ya, kapiler darah. Jadi ini ada dua, baik dari arteri maupun vena, nanti akan membentuk cabang-cabang yang halus. Ya, jadi ini pada bagian kapiler darah. Kemudian bagaimana struktur arteri dan struktur vena? Anak bisa membedakan ya pada arteri dan vena. Pada arteri ini memang memiliki pembuluh ini lebih tebal, ya lebih tebal. Sedangkan pada vena lebih tipis. Susunannya anak-anak bisa melihat dia memiliki dari luar sampai ke dalam memiliki tunika adventia, jaringan ikat. Ya, ini fibrosa yang menyusun membalut ini jaringan ikat ini. Kemudian ada tunika medianya dari otot polos. Jadi pada peredaran darah ini involunter dilakukan tanpa sadar. Ya, kalau peredaran darah nanti dengan otot sadar berbahaya, ketika tidur kita peredaran darahnya berhenti. Kemudian ada tunika intima, ini jaringan ikat juga. Kemudian bagian endotelium. Demikian juga pada vena. Intinya memiliki lapisan-lapisan dari jaringan ikat, otot polos, kemudian jaringan ikat lagi, kemudian bagian dalam. Nah, bisa dibedakan anak-anak antara arteri dan vena. Selain arteri lebih tebal, letaknya lebih ke arah dalam, sedangkan vena lebih tipis dan letaknya di permukaan. Kemudian kalau arteri ya tidak banyak klep, hanya satu klep ketika keluar, dan vena ini salurannya banyak klepnya. Bisa dibaca nah perbedaan ini. Nah, berikutnya bagaimana peredaran darah. Nah, kita lihat peredaran darah dibagi dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dinamakan peredaran darah pulmonalis karena arahnya ya ini dari jantung, ya ini jantung menuju paru-paru, ya, kembali ke jantung. Jadi jantung, paru-paru, jantung. Ini pulmonalis. Sedangkan pada peredaran darah besar atau sistemik ini memiliki dua kali masuk jantung. Ya, coba anak-anak bisa lihat
darah bersih yang banyak membawa O2 yang berwarna merah ini dari bilik kiri pompa keluar ke aorta, nadi besar yang superior ke kepala, yang inferior ke seluruh tubuh. Ya, di seluruh tubuh oksigen digunakan di jaringan, kemudian semuanya setelah digunakan di jaringan, maka CO2 akan diangkut menggunakan pembuluh darah vena atau darah balik menuju jantung, yaitu masuk melalui serambi kanan. Dari serambi kanan menuju ke bilik kanan, kemudian dari bilik kanan keluar menuju paru-paru. Ya, jadi ini adalah sistem peredaran darah besar. Ya. Nah, jadi peredaran darah tadi bisa dibedakan ketika darah besar dari jantung, tubuh, jantung. Ya, urutannya tadi sudah Bapak jelaskan, bagiannya adalah dari ventrikel kiri, ya, yang darah bersih dibagi ke seluruh tubuh untuk digunakan, sisanya diangkut melalui vena menuju ke atrium kanan. Ini peredaran darah besar. Sedangkan yang kecil, darah kotor dari ventrikel kanan, ya, dipompa ke paru-paru, keluar dari paru-paru, CO2 dilepas, O2 diikat, darah bersih akan kembali menuju jantung, ya, masuk melalui atrium kiri. Oke. Nah, bagaimana kalau sistem limfotik? Nah, jadi pengangkutan tidak hanya darah, tapi ada juga melalui kelenjar limfa. Anak-anak bisa melihat bahwa dari jaringan-jaringan limfa ini, ya, jaringan serabut-serabut limfa dari berbagai arah tubuh ini banyak sekali yang mengangkut termasuk lemak. Nah, dari jaringan ini akan kumpul, ya, di pembuluh limfa. Nah, ini bagian-bagiannya peredaran darah limfa memang memiliki bagian yang nodus limfa untuk menyaring kuman atau antigen. Ada di berbagai tempat, ada yang di leher, ada yang di ketiak, ada yang di bawah rahang. Kemudian ada juga di atasnya siku. Ada juga yang di paha. Dan ya, ini paha. Jadi ada beberapa, sehingga ketika ada infeksi, memang di bagian-bagian ini kalau dipegang terasa sakit, bahkan kadang-kadang bengkak. Karena memang ada tempat nodus limfa ini untuk memfilter atau menyaring. Sedangkan di bagian lain bisa lihat ada tonsil, dada, kemudian ada bagian yang ikut ada lien di sini untuk juga berfungsi untuk sistem kekebalan. Nah, bagaimana peredaran darah limfatik ini? Ada dua, yaitu ada ductus lymphaticus sinister bagian kiri yang mengangkut dari seluruh tubuh, dari bawah semuanya ini diangkut, kemudian bagian tangan kiri, dada kiri, kemudian wajah bagian kiri. Ini diangkut melalui ductus lymphaticus bagian kiri atau sinistra. Sedangkan bagian kanan, ductus lymphaticus dextra, hanya mengangkut di wajah bagian kanan, tangan kanan, dan pada bagian dada kanan. Ya. Itu adalah alirannya limfa. Nah, sedangkan bagaimana sistem pengalirannya tadi Bapak sudah sampaikan, dari kapiler-kapiler yang kecil limfatik ini akan bergabung di pembuluh limfatik, kemudian dari pembuluh limfatik ini dibawa, ya, menuju sistem vena, masuk ke darah. Ya, ada yang masuk ke seluruh tubuh, ya, akannya ke jantung, dan ini ada sistem arteri, ada sistem vena. Ya, dari sistem arteri artinya meninggalkan jantung, sistem vena kembali menuju jantung. Inilah anak-anak sistem limfatik. Kemudian kita akan lanjutkan kelainan-kelainannya. Tentunya tidak semuanya anak-anak bisa membaca lebih komplit. Ada anemia, ini kurang darah istilahnya, kurang zat besi, sehingga pengikatan oksigen, ya, ini tidak optimal. Jadi anaknya pucat, lemes, ya, karena memang oksigennya tidak maksimal. Ada juga
anemia karena adanya sel bulan sabit, siklemia. Inti selnya, eritrositnya, ya ini berbentuk huruf S sehingga tidak efektif untuk menangkap oksigen. Kemudian ada talasemi, ini juga sama, inti sel darah merahnya tidak sempurna, ya lonjong, sehingga ini juga tidak efektif untuk menyerap oksigen, sehingga kekurangan oksigen, bahkan talasemi ini selamanya harus ditransfusi untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Maka dibentuk ada yayasan talasemi untuk membantu penderita ini. Dan ini cenderung juga menjadi genetis, penyakit keturunan, termasuk hemofilia, yaitu orang yang darahnya tidak bisa membeku. Kembali pada sistem pembekuan darah tadi, anak-anak, ketika trombosit pecah pada orang yang hemofili, tidak ada zat anti-hemofili, maka tidak akan dihasilkan trombokinase. Kalau trombokinase tidak ada, maka protrombin tidak bisa diubah jadi trombin. Nah, karena tidak adanya trombin, maka fibrinogen nggak bisa diubah jadi fibrin. Maka tidak terbentuk benang penutup luka. Nah, sehingga darah yang sekali luka, darahnya sulit sekali membeku. Oke. Kemudian ada juga trombositopenia. Ini orang-orang yang kurang trombosit, ya. Kemudian leukemia, ini terkenal dengan kanker darah. Nah, ini juga banyak membawa kematian, leukemia ini. Kemudian penyakit jantung koroner. Jadi jantung bekerja memompa ke seluruh tubuh, tapi jantung juga butuh untuk mendapatkan darah karena jantung pun membutuhkan oksigen. Jadi dibawa oleh arteri koroner. Kalau arteri koronarianya ini macet, ya tersumbat, maka jantung ibaratnya mobil, ya aliran bensinnya tidak normal, sehingga mesin bisa mati. Sama jantung ini berhenti mendadak, sehingga menimbulkan gangguan peredaran darah bahkan kematian, ya jantung koroner ini. Kemudian yang berikutnya adalah darah tinggi, hipertensi. Tadi udah Bapak jelaskan antara sistol dan diastol. Biasanya hipertensi ini memiliki tekanan darah di atas 160, ya sistolenya. Oke, anak-anak. Berikutnya kita singgung sedikit, kita bandingkan sistem sirkulasi pada vertebrata. Yang pertama dari ikan, ya di kelas 10 anak-anak sudah mempelajari bahwa pada ikan ini ya bernafas dengan insang bukan paru, dan dia memiliki jantung ini di bawah insang, ada 2 ruang, ada 1 ruang atrium dan 1 ruang bilik. Nah, ini bisa dilihat anak-anak ketika dari bilik, ya, dan atrium. Jadi bilik ini mengeluarkan darah, ya akan diangkut dari bilik ini, kemudian diangkut di seluruh tubuh. Ini setelah diangkut, maka darah yang mengandung oksigen digunakan jaringan, CO2 diangkut. Aorta dorsalnya mengangkut, ini yang biru, jadi yang ventral, aorta ventral ini banyak mengandung oksigen, ya. Kemudian nanti darah yang menuju CO2 ini dilepas di insang, kembali lagi darah menuju bagian ini ke bilik, ya sama. Sehingga ini peredaran darah pada ikan ini peredaran darah tunggal karena hanya sekali masuk jantung dalam peredaran darah. Kita lanjutkan pada katak atau amfibi, sudah dianggap menjadi peredaran darah ganda. Artinya sekali beredar dalam tubuh 1 kali, dia masuk 2 kali dalam jantung. Kita lihat pada katak sudah memiliki 3 ruang, jantungnya 2 serambi dan 1 bilik. Nah, kita lihat karena di sini ada 2 serambi kiri dan serambi kanan. Sedangkan ini bilik 1 ruang. Darah yang keluar dari bilik, ya, ini akan ke seluruh keluar peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau besar, ini dari jantung keluar ke seluruh tubuh,
Ya, kemudian ke kapiler tubuh, setelah O2 digunakan, CO2 dikembalikan kembali menuju serambi kanan. Demikian seterusnya. Jadi ini ada pilihan darah kecil dan pilihan darah besar. Jadi sekali beredar sudah 2 kali masuk pada jantung. Jadi dikatakan peredaran darah ganda. Karena sudah ada arteri dan vena, maka pilihan darahnya sudah tertutup. Ya, bukan terbuka. Nanti kita bandingkan dengan hewan yang pilihan darahnya masih terbuka. Nah, ini sekarang pada reptil, anak-anak. Kalau tadi amfibia 2 serambi, 1 bilik. Kalau pada reptil sudah punya 2 serambi dan 2 bilik. Nah, kita lihat pada serambi kiri dan serambi dan bilik kiri. Ya, jadi darah yang dari paru-paru masuk menuju ke serambi kiri, ke bilik kiri, dipompa menuju ke aorta. Nah, dari aorta dibagi ke seluruh tubuh, darah ini digunakan makanan O2-nya, sisanya CO2 diangkut kembali melalui vena. Masuk ke jantung, yaitu pada serambi kanan ke bilik kanan. Ini darah kotor banyak mengandung CO2, maka diangkut menuju paru-paru. Ya, menuju paru-paru, karena ini meninggalkan, ya, namanya arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ini ya banyak mengandung CO2. Sedangkan venanya ini berdalih, kecuali ya karena di vena ini memang banyak mengandung O2. Jadi pada paru-paru justru arteri pulmonalis ini yang mengandung CO2, sedangkan vena pulmonalisnya banyak mengandung O2. Ya. Karena kalau dilihat dari arteri, memang kalau arteri ke seluruh tubuh, aorta ini yang membawa O2, sedangkan vena ini adalah yang membawa CO2. Ini untuk yang dari jantung. Tapi kalau dari paru tadi Bapak ulang, kalau arteri paru, arteri pulmonalis justru membawa CO2. Setelah CO2 dilepas di paru-paru melalui pernafasan, O2 diikat melalui vena karena kembali ke jantung, maka dinamakan vena pulmonalis karena berasal dari paru-paru. Jadi vena pulmonalis ini banyak mengandung O2. Ya, baik. Kita lanjutkan pada sistem pada burung. Nah, pada burung kita amati ada 4 juga ruang. 2 serambi, 2 bilik. Nah, darah bersih ya dari paru-paru, darah bersih ini masuk menuju ke serambi kiri, ke bilik kiri, keluar melalui aorta ke seluruh tubuh. Nah, di bagian tubuh O2 digunakan, CO2 sisanya akan diangkut melalui vena, masuk melalui serambi kanan ke bilik kanan. Darah kotor ini akan dibawa menuju paru-paru. Jadi ini adalah arteri pulmonalisnya menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru kembali ke jantung. Ini vena pulmonalisnya banyak mengandung oksigen kembali lagi. Demikian seterusnya. Ini pada burung. Bagaimana pada sirkulasi invertebrata? Nah, ini invertebrata pada planaria, tentunya anak ingat pada cacing pipih. Ini sistemnya gastrovaskuler ya, pada rongga. Kemudian ada juga pada cacing tanah. Anak-anak cacing tanah, peredaran darahnya kalau dilihat pada bagian ini sudah ada pembuluh darah ventral dan pembuluh darah dorsal. Jantungnya masih berupa, ini jantungnya ya, 5 lengkung jantung ya, jantung pembuluhnya ini pada bagian cacing tanah kita akan lihat ada dari ventral, ini pembuluh yang ada di bawah di perut, dan yang di atas ini kembali lagi pada pembuluh darah dorsal. Nah, jadi pada cacing ini juga sudah tertutup karena ada pembuluh darahnya. Oke, kita lanjutkan pada serangga. Tentunya contohnya misalnya belalang. Ini adalah
sistemnya payudara terbuka. Kenapa? Nah, Anda lihat pada jantung pembuluh pada serangga anak-anak di segmen-segmen badannya itu biasanya bergerak terus karena memang ini untuk pernafasan. Jadi pada jantung pembuluhnya ya ini akan terus mengeluarkan dari pertukaran ya O2 dan CO2-nya ini ya akan diedarkan selalu kembali lagi ke tubuh, masuk ke jantung, kembali lagi dikeluarkan lagi tanpa melalui pembuluh darah, maka dikatakan terbuka. Dan khusus untuk serangga ini memang peredaran darah bukan untuk mengangkut O2, tapi untuk sali-sali makanan ya. Jadi ini adalah sistem sirkulasi pada serangga. Baik anak-anak, saya kira demikian untuk pembelajaran yang berkaitan dengan peredaran darah. Anak-anak terus belajar, semoga nanti akan bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke. Ya. Dan nanti anak-anak pada kesempatan lagi kita lanjutkan pada bab berikutnya. Sekian, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.